Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah dan dimanapun kalian berada. Kami mengucapkan selamat minggu dan saat pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelum itu mari kita menenangkan hati, jiwa dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita sudah melewati hari-hari setiap tahun bersama Tuhan. Hidup kita sudah kita jalani bersama Tuhan hari demi hari. Kita akan mengangkat pujian bersamamu Bapa. Tuhan selalu ada bersama kita di setiap musim kehidupan kita, dikala susah maupun dikala kita senang. Kita akan mengangkat pujian, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Pujian sekali lagi dari Allah. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuat
kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami mengucap syukur sekali lagi kepadamu, oleh karena kami sedang berada dalam keadaan diberkati, sehat walafiat. Ini semua anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas semuanya ini ya Tuhan. Kami ingin melanjutkan pujian dan penyembahan kami pada minggu ini. Biarlah seluruh umat-Mu yang berada di rumah dan dimanapun berada pada saat ini, diberkati dengan ibadah pada hari ini. Tuhan, urapi hati kami semua. Ketika kami menyembah, ketika kami memuji dan mendengar sabda firman-Mu. Semuanya atas urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Engkau berkati para pelayan yang mengambil bagian dalam acara hari ini. Kami juga berdoa untuk semua fasilitas yang digunakan. Ini anugerah dan semua kesempatan yang Engkau berikan buat kami. Biarlah alat-alat yang digunakan juga menjadi saluran berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan di seluruh dunia dimanapun yang sedang menghadapi berbagai kesulitan. Tuhan berkati dan mereka boleh menyembah Engkau bersama-sama pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa dan permohonan kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita memasuki ibadah raya gereja PPIK Bukit Jaitun dan ibadah kita dibuka atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Meskipun pada saat ini kita tidak dapat bersama-sama di gereja, tapi kita setidaknya berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan pada saat hari ini kita akan mengangkat pujian yang menyatakan, saat ini ku datang lagi. Ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu.
glory bagimu. Haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Selanjutnya kita akan mengangkat pujian dari nyanyian Hidup yang Kekal berjudul Berdiri Karena Yesus. Berdiri karena Yesus, hai kamu yang berdirikan panji-panji, Tuhan tentu menang. Yesus berjalan dulu, membawa tenteranya, sehingga musuh kalah dan Yesus raja. Berdiri karena Yesus dan dengar trompetmu, hai maju dan berperanglah melawan musuhmu. Jikalau sangat susah dan banyaklah seteru, hai orang yang mengikut, kau tunjuk beranimu. Berdiri karena Yesus dan harap padanya, percayalah kuasanya, lain kuasa tidaklah. Pakai senjata Allah dengan selengkapnya, supaya jangan mundur di dalam bahaya. Berdiri karena Yesus, Dia dalam perang. Tak lama engkau nanti bersorak dan menang. Mahkota hayat nanti engkau diberi Tuhan, selamanya di surga engkau berkerajaan. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita pada pagi hari ini untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan untuk jemaat bersama-sama, kita akan membacakannya dengan perikop di atas. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea,
anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid Yesus yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian yang berjudulkan Damai yang Padaku dari nyanyian hidup yang kekal nomor 228. Damai yang padaku tak diberi karunia, tak dapat diambilnya pun.
pada pagi hari ini kita akan mengangkat pokok doa kita yang akan dirangkum di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Nehemia Gading. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini perkenankanlah kami menaikkan doa syafaat kami, berdoa untuk kepentingan-kepentingan orang lain, dan juga kami berdoa untuk diri kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk situasi saat ini, umat-Mu manusia di dunia pada saat ini, dalam kecemasan oleh karena virus corona Tuhan. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang ditangani oleh manusia, baik oleh dokter, para medis, dan semua yang terlibat di dalam mengatasi permasalahan ini Tuhan. Kami sebagai umat-Mu, sebagai manusia hanya berusaha, tetapi kami berdoa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan tidak bisa diatasi oleh manusia. Tuhan lebih berkuasa. Manusia sudah berusaha untuk mengakhiri virus corona ini. Tetapi kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan karena Engkau yang maha kuasa. Biarlah dengan kehendak Tuhan, virus corona ini akan berakhir sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami di surga, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terlibat di dalam mengatasi permasalahan ini. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, Tuhan lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan akibat virus ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong para medis untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami bersyukur bahwa di antara beberapa saudara-saudara kami dapat disembuhkan dari sakit penyakit ini. Biarlah saudara-saudara kami yang lain juga dapat disembuhkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan oleh karena ditinggalkan oleh keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan memberikan penghiburan. Kami juga berdoa untuk penanganan masalah virus ini di negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan. Biarlah upaya-upaya yang dilakukan ini, peraturan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dijalankan oleh rakyat bangsa kami Indonesia. Sehingga kami terhindar daripada virus yang melanda dunia pada saat ini. Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa untuk gereja-gereja kami, baik di Indonesia maupun gereja kami, gereja PPIK. Kami berdoa Tuhan untuk saat ini, dengan ibadah-ibadah kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk majelis gereja. Biarlah Tuhan memimpin dan memberi hikmat dan memberkati pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk umat-Mu Tuhan dalam situasi saat ini. Biarlah kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami kepada Tuhan. Berilah kepada kami hikmat untuk dalam hal ini kami terhindar daripada sakit penyakit yang melanda pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja PPIK, untuk badan pimpinan pusat, badan pimpinan daerah, dan badan pimpinan jemaat. Dalam situasi saat ini, dalam kondisi ibadah pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati walaupun ibadah kami dilaksanakan di gereja dan diikuti oleh umat-Mu dari tempat mereka masing-masing.
Biarlah jemaat-Mu semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mengevaluasi bahwa kuat kuasa, kemampuan kami tidak berarti apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, menolong kami, dan biarlah kami lebih dikuatkan di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja PPIK Bukit Jaitun di Pontianak. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa untuk badan pimpinan jemaat dalam kegiatan mereka, di dalam program-program gereja, dalam pelayanan, kiranya Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena selama ini kami telah diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kami, baik di dalam bergereja, di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini beribadah di tempat mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa mungkin ada di antara mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan jalan keluar, biarlah mereka terlepas dari pergumulan yang mereka hadapi. Mereka yang dalam keadaan kesusahan, Tuhan beri penghiburan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin ada di antara saudara kami yang mengalami sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami masing-masing sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan. Biarlah kami melakukan pekerjaan kami dengan baik. Kami melakukan usaha kami dengan kehendak Tuhan. Dan kami selalu menyerahkan sepenuhnya pekerjaan dan usaha kami sehingga diberkati, sehingga menjadi kesaksian dan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan diberkati melalui kesaksian yang akan disampaikan oleh Persekutuan Pemuda Bukit Jaitun. Untuk setiap rencanamu dan rencanamu kalau satu kami bersatu jadi duta kerajaanmu, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Melihat Indonesia pulih
balik semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Di bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sungguh kesaksian yang sungguh luar biasa yang telah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Mesak Amen. Namun sebelum itu, kita akan mengangkat pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu
Sekali lagi dari awal. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, ada kesempatan bagi kami untuk menikmati sabda firman-Mu. Kami berterima kasih atas waktu ini, oleh karena ini adalah anugerah bagi kami. Biarlah firman-Mu ini dapat memberi kekuatan, memberi sukacita buat kami. Terima kasih Bapa di surga, beri kami hikmat, beri kami sukacita dan urapan supaya firman-Mu dapat menjadi berkat buat kami sekalian. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, dan kami semua ingin menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam ibadah raya Gereja PPIK Bukit Jaitun di Jalan WR Supratman nomor 40. Apa kabar saudara? Saya berharap kita dalam keadaan baik karena kita begitu yakin Tuhan melindungi dan memelihara kita dan kita tetap bersukacita. Sekalipun dunia mencekam, tetapi kita tetap hidup di dalam pengharapan dan hidup di bawah pengawasan Tuhan, dan Tuhan memberi berkat kehidupan buat kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ingin membagikan firman hari ini masih di sekitar suasana Paskah, yaitu setelah kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, judul renungan firman Allah yang akan saya bagikan buat kita hari ini adalah menikmati kehadiran Allah. Tadi ayat itu sudah dibacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Saudaraku yang kekasih, saya tidak perlu membacakannya lagi. Cerita ini berbicara tentang penampakan Yesus kepada ke-11 muridnya. 11 ya, Yudas sudah meninggal oleh karena kesalahannya sendiri dan tinggal 11 orang. Di dalam Yohanes pasal 21 ini diceritakan sebuah perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya yang cukup mengesankan dan mengandung makna yang cukup dalam dan cukup luas yang dapat menjadi perenungan kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa ke-11 murid
sepeninggalan Yesus setelah Yesus dihukum mati di Bukit Golgota, walaupun dia sudah bangkit, tetapi kebangkitan Kristus itu kelihatannya masih menyisakan kegalauan kepada 11 murid itu. Ke-11 murid itu sepertinya hilang pengharapan. Oleh karena ke-11 murid ini sebelumnya mengharapkan bahwa Yesus itu akan menjadi seorang raja secara politik. Ingin menjadi pengikut Kristus, tetapi juga ada yang punya motif yang agak sedikit berbeda dari rencana Yesus. Nah, kita tahu bahwa perjumpaan Yesus di dalam Yohanes pasal 21 ini di pantai Tasik Tiberias di Galilea. Saudaraku yang kekasih, ke-11 murid ini dalam suasana ketakutan. Mereka hilang pengharapan. Semua menjadi satu. Mungkin kita singkat menjadi satu kata, yaitu galau. Betapa tidak, saudara? Tadi mereka mengikuti Yesus dalam rombongan besar dan Yesus dihormati, dielu-elu banyak orang. Tentu murid-murid Yesus juga bersukacita dan senang oleh karena mendapat bagian penghormatan dari kehadiran Yesus Kristus. Suatu hari mereka berkumpul di satu rumah. Kita tidak tahu percakapan persis karena Alkitab tidak mencatat, tetapi dapat kita bayangkan bahwa banyak di antara mereka mungkin sedang menuju keputusasaan. Itu sebabnya saya ingin memberi judul renungan ini adalah menikmati kehadiran Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di bagian yang pertama saya membaca, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Maka mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, hati murid-murid sedang kacau. Bayangan-bayangan kehebatan yang akan mereka terima tiba-tiba sirna oleh karena kejadian yang terjadi di Bukit Golgota beberapa waktu yang lalu. Hati mereka hancur, mereka sedih. Apalagi pasti ada rasa ketakutan, mereka takut kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi waktu itu. Kelihatannya mereka sedikit bersembunyi, tidak ingin memperlihatkan diri kepada masyarakat umum. Yang berinisiatif adalah Petrus. Mungkin mereka sudah mulai kehabisan stok makanan. Mungkin mereka sudah mulai khawatir, hari ini makanan sudah habis, besok mau makan apa? Petrus mengambil inisiatif, berkata kepada kawan-kawannya, "Aku akan pergi menangkap ikan." Mendengar seperti itu, murid-murid yang lain juga berkata, "Saya ikut, saya ikut." Ke-11 murid itu ikut Petrus ke Danau Galilea. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa ada bahaya laten kepanikan. Kalau orang sudah panik, kalau seorang sudah panik akan timbul masalah kejiwaan. Rasional bisa hilang jika berada dalam situasi panik. Ke-11 murid ini bisa jadi mereka sedang panik, memikirkan masa depan. Seorang bernama Petrus berinisiatif kembali kepada pekerjaannya yang lama. Saudara,
ke-11 atau 12 murid Yesus itu latar belakangnya beda-beda. Alkitab hanya secara jelas menunjukkan bahwa ada 4 orang yang sudah terbiasa menangkap ikan. Petrus, Yakobus, Andreas, dan Yohanes. Kelihatannya yang lain saya tidak jelas, tetapi yang 4 ini sudah pasti mereka adalah nelayan karena orang tuanya juga nelayan di Danau Galilea itu. Mereka mencari makan, menjual ikan ke pasar, dan anak-anaknya mengikut. Bagi Petrus dan 4 orang ini, barangkali setiap jengkal Danau Galilea mereka sudah hafal. Petrus barangkali tahu, di sini banyak ikan, di sana kurang. Mereka menebar jala biasanya di sana. Jam-jam begini ikan selalu berkumpul daerah ini. Petrus sudah hafal. Tetapi yang lain, misalnya Matius. Matius itu bekerja di kantor pajak. Tidak terbiasa. Tetapi lihat, oleh karena panik, oleh karena tidak punya pengharapan, dia ikut-ikutan. Bahaya ini akan menerpa kita, saudaraku, jika kita jauh dari Tuhan. Mereka sudah hilang harapan, mereka putus asa. Dengan kata lain, apapun pekerjaan, lakukan saja. Yang penting, tidak mati kelaparan. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya Tuhan tidak menyiapkan seseorang untuk bekerja di luar karunia. Tetapi oleh karena bahaya laten dari kepanikan ini, orang biasanya melakukan apa saja, yang penting bisa makan. Inilah yang menyebabkan kegagalan. Inilah yang menyebabkan orang tidak bisa sukses. Oleh karena yang pertama ikut-ikutan. Melihat orang sukses, dia ingin ikut padahal bukan karunia dia. Murid-murid yang lain hanya ikut-ikutan. Kalau Petrus memang dia nelayan. Tetapi pun Tuhan tidak merencanakan Petrus untuk menjadi nelayan terus-menerus. Oleh karena ada rencana Allah yang lebih hebat daripada itu. Bukan pekerjaan nelayan itu tidak baik, tetapi Tuhan sudah memanggil ke-12 murid atau ke-11 murid ini untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, dalam suasana dunia pada saat ini, barangkali ada banyak orang yang akan menjadi seperti ke-11 murid Yesus ini. Jika orang panik, jika orang akan bingung, tidak menemukan jalan, rasional tertutup dan akal pun hilang. Bapak, Ibu, saudaraku, ini mengerikan. Tetapi kita hidup di dalam Tuhan. Kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa, yang mengasihi kita. Kita tidak boleh terlena di dalam kepanikan kita. Tidak boleh kita terus-menerus dalam hidup, dalam kebingungan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, saudaraku. Bagian yang kedua, kita melihat. Setelah perjumpaan ini, murid-murid akan tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Ini adalah kurikulum atau cara Allah memperkenalkan diri kepada murid-muridnya untuk lebih memperkuat iman mereka. Ketika hari mulai siang, ayat yang keempat, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Suasana masih membingungkan sampai mereka tidak mengenal Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat mengangkat lagi karena begitu banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang ada di atas dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka,
bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun demikian jala itu tidak koyak. Saudaraku yang kekasih, lihat, kejadian ini menunjukkan jika Yesus hadir di dalam hidup kita, apa yang akan terjadi. Dalam kebingungannya murid-murid putus asa, tidak dapat mendapat apapun. Oleh karena mereka tidak diberkati, pergi sekedar iseng mengisi waktu dalam kepanikan. Tetapi Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tak sampai hati. Yesus datang kepada murid-muridnya di dalam keputusasaan itu. Yesus datang menghampiri mereka di dalam kekosongan. Mereka mulai lapar, mereka tidak menangkap ikan satu ekor pun. Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saudaraku yang kekasih, kanan atau kiri apa bedanya? Yesus berkata, tebar ke kanan. Kanan itu selalu punya konotasi baik. Walaupun kiri juga, orang kidal juga sangat terhormat. Ada banyak orang kidal jadi pemimpin besar di dunia ini. Tetapi di dalam dunia timur, tangan kanan, sebelah kanan selalu menggambarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dengan kata lain, Yesus berkata, bekerjalah benar-benar, bekerja baik-baik. Jangan ragu-ragu. Dengan kata lain, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka menebarkan jala itu seperti yang Yesus katakan. Mereka menebarkan jala, kemudian apa yang terjadi? Mereka langsung tidak dapat mengangkat jala itu lagi oleh karena begitu berat. Dan ikan barangkali menggelepar-gelepar di dalam jala itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, lihat, perhatikan baik-baik. Orang Kristen identik dengan orang yang bekerja baik dan bekerja keras. Tebarkan jalanmu sebelah kanan, mengingatkan kepada kita bahwa jangan bekerja sembarangan, jangan bekerja serampangan, tapi bekerjalah dengan baik, bekerja dengan benar, maka kamu akan mendapat hasilnya. Ini adalah perintah Tuhan. Setara dengan yang Rasul Paulus katakan, jika engkau tidak mau bekerja, jangan engkau makan. Artinya orang Kristen itu identik dengan orang yang bekerja supaya tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban negara, tidak menjadi beban keluarga, tidak menjadi beban siapapun. Bekerja dengan benar. Apapun yang kita kerjakan, dikerjakanlah dengan benar. Itu pesan kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya menebar jala di sebelah kanan. Kemudian kita melihat selanjutnya, jala itu penuh dengan ikan. Ada angka yang disebut 153 ekor banyaknya. Saudara, angka ini tidak penting bagi kita. Tetapi ini hanya untuk menggambarkan bahwa begitu banyak, berlimpah. Luar biasa. Jala zaman dulu bukan seperti jala zaman sekarang. Bahannya barangkali dibuat dari benang yang sederhana. Kalau ikan sebanyak itu mustahil bisa terangkat semua. Pasti jalannya robek. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, kita melihat tali pancing sebesar 0,2 mili saja bisa mengangkat ikan seberat 10 kilo. Begitu hebat teknologi pembuatan nilon akhir-akhir ini. Saudaraku yang kekasih, jumlah ikan yang begitu banyak. Dan di Alkitab berkata, sungguh pun demikian, jala itu tidak robek. Orang kaya itu banyak di dunia. Dan orang Kristen tidak dilarang untuk menjadi kaya. Orang Kristen tidak dilarang untuk punya harta yang banyak. Orang Kristen tidak dilarang punya uang banyak. Tetapi hati-hatilah, di dunia ini ada banyak harta yang menghancurkan rumah tangga. Ada banyak uang yang menghancurkan pribadi-pribadi orang. Ada banyak uang yang membuat orang lupa daratan. Kekayaan bisa membuat orang sombong. Kekayaan bisa membuat orang angkuh. Kekayaan bisa membuat orang moralnya rusak, saudaraku yang kekasih.
Justru kekayaan membuat orang bisa tambah pelit, saudaraku. Bukan berarti kaya itu selalu punya konotasi baik. Tetapi orang Kristen boleh menjadi orang kaya. Yang penting kehadiran Kristus ada dalam kekayaan kita. Orang Kristen tidak dilarang untuk banyak uang. Yang penting Kristus hadir di dalam uang yang banyak itu. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan akan keberhasilan kita. Jika kita punya banyak uang, banyak harta, pasti Tuhan menginginkan bahwa itu adalah sarana bagi kita untuk melayani. Puji Tuhan, dalam sejarah dunia ada banyak orang Kristen yang sangat kaya dan kekayaannya digunakan dalam dunia penginjilan. Kekayaannya digunakan untuk hal-hal yang baik. Bukan sebaliknya saudara, gambaran tentang jala ini mengingatkan kepada kita. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, berapapun kekayaan kita, kita tetap bersuka cita dan bergembira. Kekayaan kita akan menjadi hal yang memuliakan Allah. Sedih saudara, jika ikan ini begitu banyak, sekali mau diangkat itu, lalu jalannya robek dan ikannya lepas semua. Ini menggambarkan banyak orang yang tadinya memiliki kekayaan, yang tadinya memiliki kehormatan, tetapi oleh karena mereka lupa daratan, sikap dan moral mereka berubah, membuat hidup mereka tidak memuliakan Tuhan. Tuhan mengambilnya kembali, bahkan dikembalikan seperti nol. Kita tidak mau seperti itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Kristus pasti membuat kita semua bersuka cita. Kami berharap seluruh anggota gereja PPIK, khususnya jemaat PPIK Bukit Jaitun, dan jemaat Tuhan yang ada di mana saja, saudara yang mengikuti renungan firman Allah ini. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Saudaraku yang kekasih, bekerjalah dengan baik. Tebar jalamu sebelah kanan. Dan engkau akan mengangkat ikan begitu banyak. Jala yang sederhana itu tidak robek. Jala yang sederhana itu dapat mengangkat ikan begitu banyak. Ini juga mengingatkan kepada kita, sekalipun kapasitas kita terbatas. Barangkali kita tidak tergolong orang yang cerdas pintar. Tapi kalau Tuhan mau memakai kita, Tuhan bisa, saudaraku yang kekasih. Sesederhana apapun kita, jika Tuhan sudah berkenan memakai kita, pasti akan hebat hasilnya. Kiranya setiap orang Kristen, kiranya setiap orang yang mendengar renungan firman Tuhan ini dapat menangkap makna yang disampaikan hari ini. Mungkin uraian yang saya sampaikan tidak begitu jelas. Berdoalah, mintalah Roh Kudus untuk menjelaskannya lebih dalam lagi kepada kita. Biarlah setiap orang akan menikmati kehadiran Tuhan secara pribadi dan secara berkeluarga. Dan saat ini, akhir-akhir ini semakin nyata kebenaran firman Tuhan. Bahwa gereja yang sebenarnya itu adalah hati kita. Gedung gereja itu hanya fasilitas, hanya satu-satu alasan kenapa orang membuat gedung di dunia ini, gedung gereja. Alasannya adalah supaya kita punya tempat untuk belajar bersama-sama. Mendengar khotbah pendeta, belajar nyanyian-nyanyian yang baru. Dan terus kita bisa berkumpul dengan satu dengan yang lain. Tapi corona ini mengajari kita bahwa gereja yang sebenarnya adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Sendirian di kamar, jauh lebih intim dengan Tuhan. Sendirian di hutan, di mobil, di kendaraan, di jalan, di mana saja. Hubungan yang intens itulah yang dimaksud Tuhan sebagai gereja. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Saya berdoa supaya setiap orang yang mengikuti ibadah hari ini akan terus menikmati berkat Allah sampai kita melewati masa-masa corona menyerang dunia dan kita akan kembali berkumpul di gereja dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu.
Kami bersuka cita oleh karena kami tahu bahwa kehadiran-Mu membawa berkat yang luar biasa buat kami. Kami tahu Engkau mengajari kami bahwa ada potensi yang sangat buruk dalam kepanikan. Kami mau Tuhan, kami tetap mempercayai Engkau. Tidak pernah panik, tidak pernah akan terlibat dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang hari ini mendengarkan renungan firman-Mu. Cukupkan keperluan bahkan berikan kelimpahan. Demikian doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini oleh Pendeta Meshak Amen. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk setiap jemaat dimanapun jemaat berada. Tiba saatnya bagi kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kesatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mengangkat kantong persembahan kita pada pagi hari ini. Untuk jemaat yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, kami menghimbau jemaat untuk dapat mentransfer uang persembahan di rekening yang tertera di layar berikut. Dan tiba saatnya kita mengangkat pujian sambil mengangkat kantong persembahan berjudul Ini Persembahan. Sidang jemaat yang ada di rumah dan di mana saja pun berada, marilah kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Kami bersyukur juga oleh karena penyertaan-Mu selalu ada bersama kami, sehingga pada hari ini kami boleh menikmati persekutuan bersama-sama, memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Baru saja kami juga diberikan kesempatan oleh-Mu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kehidupan kami, yang dapat menuntun kehidupan kami ya Tuhan, agar senantiasa kehidupan kami berada di jalan-Mu yang benar. Pada hari ini juga kami baru saja mengumpulkan uang persembahan kami masing-masing ya Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah mengulurkan persembahan pada hari ini. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka. Tuhan memberkati kami semuanya ya Tuhan. Dan apabila ada di antara kami yang belum sempat memberi oleh karena berbagai kekurangan yang mereka alami, pada saat ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Biarlah di lain kesempatan mereka juga boleh memberikan persembahan syukur mereka kepada Tuhan, oleh karena Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk badan pengurus jemaat yang mengelola keuangan ini. Tuhan juga memberkati mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar persembahan ini benar-benar dapat dikelola dengan baik untuk perkembangan dan kemajuan pelayanan Tuhan yang ada di gereja kami, di gereja Bukit Zaitun yang ada di Pontianak ini. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami mohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dimanapun kami berada sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami selalu mohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah dimanapun jemaat berada pada saat ini. Doa berkat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Mesak. Amin. Sebelum doa berkat disampaikan, saudara, ada beberapa hal yang perlu kami beritahukan. Yang pertama, bahwa khusus jemaat PPIK Bukit Zaitun, pada hari Minggu ini akan ada pengurus jemaat yang datang ke rumah-rumah. Di beberapa tempat ada beberapa petugas yang akan diutus untuk menjemput persembahan dan perpuluhan saudara. Nah, saudara siapkan di amplop masing-masing dan berilah dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya ingin mengingatkan hati-hati dan terus berdoa, ikuti SOP atau prosedur yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kita bersama-sama sedang berperang melawan corona yang sedang menghantui, sedang mewabah di seluruh dunia. Dan puji Tuhan, jemaat kita sampai detik ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kiranya kita akan berjumpa nanti suatu saat ketika situasi sudah kondusif, kita akan berkumpul kembali dan menikmati persekutuan kita. Mari saudara, kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kami bersyukur atas semua anugerah dan kasih karunia yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami berterima kasih atas kesempatan kami boleh menyembah dan memuji Engkau pada saat ini. Dan kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, Tuhan limpahi berkat berlimpah-limpah. Kami akan melanjutkan perjuangan hidup kami bersama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menyediakan berkat-berkat istimewa, baik itu jasmani maupun rohani buat kami sekalian. Dan kami ingin terus memberitakan pekerjaan-Mu ya Tuhan, memberitakan keajaiban-Mu dan kasih-Mu kepada dunia ini. Terpuji nama-Mu Bapa, itulah doa dan permohonan kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Tadahkan hati saudara dan terimalah berkat Allah.
Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Shalom.